Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kita kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang skill pertama dalam reading comprehension, yaitu tentang question about the ideas of the passage. Terus kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tentang skill kedua. Skill kedua dalam reading comprehension itu mengenai tentang recognize the organization of ideas. Dalam recognize the organization of ideas ini juga sama dengan skill sebelumnya, yaitu skill pertama. Karena dalam skill pertama dan skill kedua ini memiliki hubungan erat dalam passage atau teks. Dalam recognize the organization of idea ini itu in the reading comprehension session of the TOEFL test, there will sometimes be question about the organization of ideas in a passage. In this type of question, you will be asked to determine how the ideas in one paragraph or paragraphs relate to the ideas in another paragraph or paragraph. Yang artinya itu bahwa pada bagian pemahaman pembaca pada tes TOEFL itu terkadang terdapat pertanyaan tentang pengorganisasian ide dalam sebuah bacaan. Dalam pertanyaan jenis ini kita akan diminta untuk menentukan bagaimana gagasan dalam satu paragraf yang berhubungan dengan gagasan di paragraf lain. Contohnya seperti ini. For example, dalam tabel tersebut ada teks atau passage. Kemudian terdapat pertanyaan. Pertanyaannya itu di second paragraph, yang artinya paragraf kedua. Dalam teks ini dalam pertanyaan ini terdapat pilihan mana yang akan menjadi jawaban yang tepat dalam pertanyaan tersebut. Entah itu jawabannya A atau B atau C atau D. Everyone, yang manakah yang akan menjadi jawaban yang benar dalam passage tersebut? Dalam pertanyaan tersebut mengenai tentang teks di atas itu yang menjadi jawaban yang tepat adalah bagian B. Bagian B yaitu precedes the idea in the first paragraph, yang artinya bahwa mendahului gagasan pertama akibat gagasan. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu melihat gagasan pokok yang masing-masing dalam kedua paragraf tersebut. Gagasan utama paragraf pertama itu terdapat pada kalimat pertama, paragraf pertama.
Kebanyakan orang percaya bahwa Abner Doubleday menemukan permainan bisbol. Gagasan utama paragraf kedua terdapat di baris pertama paragraf kedua, yang isinya sejarawan umumnya setuju bahwa Doubleday tidak menciptakan bisbol. Oleh karena itu, paragraf kedua bertentangan atau mencerminkan informasi di paragraf pertama. Jadi, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah jawaban D. Untuk lebih memahami dalam untuk mengetahui apa yang menjadi jawaban yang akan kita dapatkan dalam passage tersebut. Maksudnya di sini kita langkah-langkah apa saja yang akan kita tahu untuk mengetahui yang menjadi jawaban yang tepat dalam pertanyaan tersebut. Kita lihat pada slide berikutnya. Pada tabel tersebut itu menguraikan informasi penting yang harus kita ingat tentang pertanyaan tentang pengorganisasian ide. Kita lihat pada yang pertama. Bagaimana mengidentifikasi pertanyaan? Kita lihat pertanyaan atau to identify the question, yaitu how is the information in the passage organized, ataupun how is the information in the second paragraph relate to the information in the first paragraph. Kemudian ada where to find the answer. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraph. Yang kemudian, how to answer the question. Ada 3 syaratnya, yaitu read the first line of each paragraph. Kemudian, look for words that show the relationship between the paragraphs. Yang terakhir, choose the answer that best express the relationships. Itulah yang menjadi syarat dalam organization of ideas, atau yang menandakan yang terkandung dalam organization of ideas. Untuk lebih jelasnya, kita masuk TOEFL exercise-nya yang kedua. Ini study each of the passage and choose the best answer to the question that follow. Dalam slide ini terdapat paragraf yang menjadi passage atau teks dalam pertanyaan tersebut. Dalam passage ini terdapat 2 pertanyaan. Kemudian dalam pertanyaan ini adalah multiple choice. Multiple choice ini kita dalam pilihan jawaban ini kita bisa lihat dalam paragraf tersebut. Ada beberapa pilihan jawaban yang akan menjadi jawaban yang tepat dalam teks tersebut, dalam pertanyaan tersebut, entah itu A atau B atau C atau D. Yang manakah akan menjadi jawaban yang benar dalam pilihan pada pertanyaan tersebut. Menurut kalian yang mana akan menjadi jawaban yang tepat dan benar? Jawaban yang benar dalam pertanyaan tersebut yaitu yang pada pertanyaan pertama itu jawaban yang benar dan tepat yaitu pilihan B, yaitu contrasting views
of conflict are present. Yang pertanyaannya, how is the information in the passage organized? Pilihan jawaban yang benar itu adalah B. Contrasting views of conflict are present. Artinya, pandangan-pandangan yang bertentangan mengenai konflik diutamakan. Selanjutnya pertanyaan kedua, what type of information is included in the third paragraph? Artinya, jenis keterangan apa yang terdapat pada alinea ketiga? Menurut kalian yang manakah yang menjadi jawaban yang tepat pada pilihan multiple choice ini? Apakah terdapat dalam pilihan bagian A, ataukah B, atau C, atau D? Yang manakah yang menjadi jawaban yang benar dalam pertanyaan tersebut? Oke, kita bisa lihat pada passage tersebut karena dalam passage tersebut terdapat jawaban yang benar. Oke, jawaban yang benar dalam pertanyaan kedua yaitu ada pada pilihan D, yaitu a description of one of the opposition views of conflict, yang artinya deskripsi salah satu pandangan yang berlawanan tentang konflik. Oke, saya rasa untuk penjelasan materi ini saya harap sudah pada mengerti dan dapat dipahami dan dapat membedakan pada materi pada skill sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.